Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa, para sahabatku semua, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kalian di sana mendapatkan kelimpahan kenikmatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan mencoba membuat tema Satrio Piningit sudah muncul di tengah-tengah kita. Satrio Piningit ini memang sudah muncul di tengah-tengah kita, berbaur dengan kita. Jadi sudah waktunya Satrio Piningit ini seharusnya sudah dimunculkan oleh Allah. Tapi harus ada syaratnya. Menurut prediksi saya, Satrio Piningit itu tidak akan muncul selama-lamanya kalau tidak dikehendaki. Kalau tidak ada yang menginginkan, siapa yang harus menginginkan Satrio Piningit itu keluar? Jadi Satrio Piningit itu bisa keluar, bisa ditampakkan oleh Allah kalau para ulama ini sudah menginginkan Satrio Piningit ini keluar. Sedangkan ulama tidak menghendaki Satrio Piningit, tidak percaya dengan Satrio Piningit. Nah, ini masalahnya. Tapi para ulama ini kan percayanya dengan Imam Mahdi yang digadang-gadang. Ini berbeda. Para leluhur kita ini menggadang-gadang keluarnya Satrio Piningit, tapi para ulama itu gadang-gadang keluarnya Imam Mahdi. Ini kan ada suatu perbedaan, tapi perbedaan yang sama sebenarnya seperti itu. Kalau kita sebagai ulama ini arif dan bijaksana, tentu harus bisa menerima bahwa Satrio Piningit itu adalah Imam Mahdi. Karena Satrio Piningit kan membawa risalah kenabian. Nah, ini kalau Satrio Piningit, oke, para ulama tidak menghendaki Satrio Piningit, tapi menghendaki Imam Mahdi. Oke, silahkan. Tapi para ulama ini mempunyai peran, mempunyai andil yang besar, mempunyai peran yang besar tentang Imam Mahdi maupun Satrio Piningit. Kalau para ulama ini sudah menginginkan keluarnya Imam Mahdi maupun Satrio Piningit, ini insya Allah akan tampakkan, akan memberikan satu petunjuk kepada beliau-beliau ini. Ini bahwa ini loh yang kamu inginkan, ini loh Satrio Piningit, atau ini loh Imam Mahdi. Insya Allah akan seperti itu. Tapi kalau para ulama ini tidak menginginkan keluarnya Imam Mahdi, ya sampai kapan tidak akan keluar. Sampai kapan pun tidak dikeluarkan oleh Allah, karena para ulama tidak menginginkan, tidak menghendaki pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil. Ini tidak menginginkan. Kalau sudah menginginkan, insya Allah akan dikeluarkan oleh Allah, karena memang sudah keluar, cuma belum ditampakkan oleh Allah. Kira-kira seperti itu.
Satrio Piningit atau Imam Mahdi itu tidak akan mengaku sebagai utusan, itu tidak akan mengaku. Sampai kapanpun itu tidak akan mengaku. Jadi para ulama lah yang harus mempunyai peran untuk mengeluarkan Imam Mahdi. Ini peran ulama. Kalau ulama belum menginginkan, artinya bangsa ini enjoy saja. Masih padahal bangsa dan negara kita ini sudah kacau balau. Seharusnya para ulama ini sudah meminta sama Allah untuk pemimpin dikeluarkan. Pemimpin kalau zaman dulu ini para ulama kalau mau memilih pemimpin ini melakukan istikharah. Para ulama berkumpul, mungkin berapa puluh, kita berkumpul terus melakukan istikharah. Mana nih pemimpin yang baik, nah, mana yang harus dipilih. Kira-kira zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang ini sudah rancu, sudah kacau balau. Jadi sudah masing-masing ulama sono ya uno sono, ulama sini milih sini. Jadi ini sudah kacau balau ulama kita ini sebenarnya, karena sudah termakan oleh politik. Ini yang menjadi masalah. Kalau ulama sebenarnya kan tugas para ulama, kalau bangsa ini sudah kacau balau, para ulama harus berkumpul meminta pemimpin. Mana sih pemimpin yang bagus, yang harus memimpin bangsa dan negara kita ini supaya tidak kacau balau, bisa tentram, bahagia. Kira-kira seperti itu. Tapi sampai saat ini saya belum pernah mendengar persatuan para ulama untuk melakukan istikharah untuk memilih suatu pemimpin. Ini belum pernah. Seperti zaman dulu-dulu ini belum pernah mendengar saya. Nah ini kalau ulama sudah melakukan suatu istikharah, minta sama Allah pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, insya Allah akan diberikan petunjuk. Nah ini jadi Satrio Piningit ataupun Imam Mahdi ini tidak akan keluar kalau para ulama ini tidak menginginkan keluarnya pemimpin yang adil. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Di dalam sejarah para utusan itu tidak pernah mengaku sebagai utusan Allah yang membawa risalah kenabian. Ini kan tidak pernah mengaku. Dari zaman ke zaman ini tidak pernah mengaku, kecuali Nabi. Ini kan pewaris para Nabi, jadi tidak akan mengaku. Zaman kerajaan itu ada sabdo palon. Ya karena para resi mampu minta petunjuk sama Allah bahwa ini orang sebagai utusan. Sabdo palon itu utusan Allah. Jadi para resi, para raja itu zaman dulu itu mengetahui bahwa si A ini adalah utusan Allah, sehingga disebut sabdo palon. Sabdo palon itu adalah sabdanya yang bisa dipercaya kebenarannya. Ini seorang utusan. Kalau seorang utusan itu nasihatnya itu bisa dipercaya kebenarannya. Jadi seperti itu. Zaman dulu, zaman kerajaan ini sabdo palon. Sabdo palon itu diketahui oleh para resi, para keraja. Dia tahu bahwa ini utusan sehingga dijadikan penasihat. Karena di sistem kerajaan itu yang menjadi raja itu adalah pewaris. Jadi tidak bisa walaupun yang utusan itu
harus menjadi nasihat karena tidak mungkin jadi raja. Gitu. Jadi penasehat yang membawa risalah kenabian itu Sabto Palon, itu zaman dulu. Semua utusan yang membawa risalah kenabian ini kan disebut apa ya, wahyu keprabon. Disebut wahyu keprabon itu kan bahasa aja. Jadi wahyu keprabon itu adalah wahyu yang inti yang dibawa para nabi, diturunkan ini untuk menjelaskan ini loh aslinya. Para nabi itu menjalankan syariat itu seperti ini, ya, kira-kira seperti itu. Tidak, sehingga para utusan ini bertugas mengulang sejarah kenabian. Jadi tidak ada utusan yang membawa risalah kenabian ini mengaku-ngaku, itu tidak ada. Jadi adanya, ketahuannya itu adalah harusnya para ulama yang mengetahui. Ya karena minta tahu siapa ini pemimpin yang benar. Siapa yang menjadi penasehat. Ini kira-kira kan harus seperti itu. Kalau zaman kerajaan seperti itu. Jadi benar-benar jadi zaman kerajaan itu enggak ribut kayak sekarang. Ulama-ulama sekarang ini apa? Banyak yang terpengaruh oleh politik praktis. Jadi tidak memikirkan rakyat yang sebenarnya. Mana ini rakyat harus dikemanakan. Enggak seperti zaman dulu. Zaman dulu seperti itu, rakyat itu dipikirkan. Jadi ulama itu tidak masuk dalam area politik, tapi memimpin para umat. Nih si A yang kamu pilih, kira-kiranya seperti itu. Jadi tidak masuk dalam politik praktis, tidak. Zaman dulu tidak. Inilah dalam sejarah Satrio Piningit itu atau utusan yang membawa risalah kenabian itu tidak pernah mengaku-ngaku, sehingga para ulama lah yang harus mencari siapa ini pemimpin yang bagus, yang membawa utusan, yang membawa risalah kenabian. Ini tugas para ulama. Kalau ulama lalai, ya sudah, kehancuran sudah menghadang kita. Allah sudah akan berjanji. Allah ini sudah berjanji dalam Al-Quran. Apabila umat ini sudah jauh perilakunya, budi pekertinya sudah jauh melenceng dari syariat Islam, insya Allah bangsa ini akan diganti bangsa yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Sekian, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.